Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Setiarini SPD MPD, dosen program studi pendidikan bahasa Perancis, jurusan pendidikan bahasa dan seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh sebagai salah satu aspek penilaian untuk Serdos Gelombang 1 tahun 2025. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan di sini adalah mata kuliah menulis, yaitu Production Écrite Avancée dengan kode PAC 620315. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting terkait mata kuliah yang saya ampuh di kelas, mencakup unsur DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang merupakan lanjutan dari mata kuliah berjenjang atau berseri yang harus diambil oleh mahasiswa sejak semester 1 sampai semester 6. Jadi mata kuliah Production Écrite Avancée ini adalah mata kuliah pada level terakhir, yaitu pada level B2 CSRL. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menuliskan berbagai naskah tulisan, baik itu terkait teks maupun korespondensi pada level atau tingkat mandiri atau level akhir otonom yang harus dikuasai, yaitu pada level B2 CSRL. Adapun beberapa materi yang dipelajari pada mata kuliah ini pada dasarnya hampir sama dengan materi-materi perkuliahan pada mata kuliah sebelumnya, yaitu pada jenjang 4 dan 5. Namun di sini pembahasan lebih mendalam dan tuntutan mahasiswa untuk berpikir kritis, kemudian dapat menyampaikan pemikiran, opini dengan logis, dengan data-data aktual, dengan contoh-contoh yang tentu saja diimbangi dengan kemampuan menulis yang baik, kemudian cakupan aspek gramatikal, kosakata, dan lain-lain yang mumpuni di level B2. Untuk materi pembelajaran sendiri pada mata kuliah Production Écrite Avancée ini ada beberapa hal yang diperdalam yang sebenarnya materinya hampir sama dengan materi pada semester sebelumnya. Namun tuntutan untuk kemampuan menulisnya dengan aspek gramatikal maupun aspek kosakata dan penulisan lebih tinggi, yaitu pada level B2, termasuk dalam penuangan pendapat, argumentasi, kemudian data-data dan fakta-fakta serta wawasan yang ketahui oleh mahasiswa. Adapun beberapa materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini diantaranya adalah rédiger un bref commentaire sur le risque dans la vie, kemudian écrire un bref courriel à un ami pour consoler ou féliciter, ini terkait dengan korespondensi, lalu débattre l'éducation des enfants dans un texte argumentatif, ini terkait dengan teks argumentatif, bagaimana mahasiswa menuangkan terkait pendapatnya di bidang pendidikan anak-anak, lalu s'informer sur une manifestation artistique, une œuvre d'art, la musique, la chanson de Lampung. Di sini mahasiswa harus dapat mempromouvoir atau mempromosikan la culture de Lampung dalam bahasa Prancis, lalu juger la valeur d'une information à propos d'un texte argumenté. Mahasiswa menyampaikan dalam teks argumentatif terkait berita-berita yang viral di sosial media, lalu donner des conseils sur l'intelligence artificielle dans un forum numérique, dan ada 2 proyek terakhir di beberapa minggu setelah teori, yaitu proyek rédiger un texte argumentatif sur le télétravail dan rédiger un CV et lettre de motivation. Untuk mode dan sistem pembelajaran sendiri biasanya digunakan mode daring dan luring. Luring sendiri seperti biasa proses pembelajaran perkuliahan di kelas, lalu untuk daring kami menggunakan asinkronus dengan menggunakan platform Digipad. Lalu metode pembelajaran kami menggunakan case-based learning, small group discussion, brainstorming, dan juga project-based learning, sehingga tadi materi pembelajaran yang dipelajari selain ada materi teori juga ada proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dengan metode PBL, yaitu teks argumentatif di bidang télétravail, lalu CV dan lettre de motivation yang akan menjadi proyek akhir. Lalu terkait sistem penilaian mata kuliah ini sendiri, ada 2 kategori besar untuk pembobotan nilai, yaitu kognitif atau pengetahuan sebanyak 50% yang terdiri dari kuis 10%, tugas 15%, UTS 10%, dan UAS 15%.
Lalu 50%-nya sendiri adalah merupakan aktivitas PBL, Project Based Learning, di mana terdiri dari 2 kategori, yaitu partisipasi 20% dan hasil menulisnya sendiri yaitu 30%. Selain itu, untuk semua naskah, tulisan, tugas, proyek maupun ujian, untuk rubrik penilaian menulis sendiri kami menggunakan grille d'évaluation CSRL level B2, di mana ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu kompetensi pragmatik yang terdiri dari réalisation de la tâche dan cohérence juga cohesion. Lalu kompetensi sosial-linguistik, dan yang terakhir adalah aspek kompetensi linguistik yang terdiri dari leksik dan morfosintaks. Jadi bagaimana mahasiswa itu menggunakan kata, memilih kata, kemudian implementasi gramatikal apakah sesuai atau tidak di level B2 digunakan GRI tersebut. Selain itu, karena ada project based learning yang digunakan dalam mata kuliah ini, ada juga digunakan rubrik, baik itu untuk partisipatif selama project dikerjakan atau dilakukan, juga ada rubrik penilaian produk PBL sendiri, di mana 50% nilai atau bobot itu terkait bahasa Prancis yang mereka hasilkan, yang mereka tuliskan seperti apa. Lalu sisanya adalah aspek-aspek lainnya seperti kesesuaian dengan perintah soal itu 10%, kreativitas dan orisinalitas 25%, dan ketepatan waktu pengumpulan 15%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Production Écrite Avancée. Berikut ini akan kita saksikan bersama bagaimana proses pembelajaran mata kuliah Production Écrite Avancée untuk materi khususnya CV dan lettre de motivation. Merci beaucoup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un projet, n'est-ce pas? C'est un texte argumentatif sur sebelum kita mulai pertemuan hari ini, Muhammadan. Oke, hadir Nurul, Muhammadan. Dandi, Muhammadan. Palupi, Esam. Losa, Muhammadan. Muni, Muhammadan. Cantika, Muhammadan. Anggi, Alvina. Terakhir ada Galuh. La nouvelle matière c'est sur le CV. Et apa biasanya pasangannya CV? Bravo, Alvina. Lettre de motivation. Kenapa vous avez besoin d'apprendre le CV et lettre de motivation? Quel est le besoin? Allez, répondez à ma question. Ada lettre formel, lettre informel. Oke, di beberapa semester sebelumnya kita sudah belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru yang nanti kalian akan buat proyek dalam waktu 2 minggu depan, yaitu CV dan lettre de motivation. Pertanyaannya sekarang, pourquoi il faut apprendre le CV et lettre de motivation? Baru? Buat bantu kita, kalau misalnya kita mau melamar kerja atau mau lanjut studi, apakah mau magang, Pour demander d'emploi, pour faire un stage, ou bien continuer leurs études. Bravo, itu tujuannya. Kenapa kalian harus mampu bisa menuliskan CV dan lettre de motivation dalam bahasa Prancis. Et vous connaissez, vous êtes maintenant dans quel niveau? Niveau B2. B2, c'est-à-dire il faut utiliser un bon aspect grammatical et aussi lexical. Et n'oubliez pas l'orthographe. Jadi nanti kita akan perhatikan bagaimana CV dan lettre de motivation dalam bahasa Prancis sesuai dengan level kalian, yaitu CSRL level B2. Ok, avant de commencer la matière, je vous montrer d'abord, il y a un exemple
Ini ada yang menggunakan platform ini. Levez la main s'il vous plaît. LinkedIn. Oke. Lumayan ya, ada banyak yang menggunakan LinkedIn. Kenapa? Alasannya kenapa menggunakan platform LinkedIn? Élargir la relation. Chercher des informations sur le travail, n'est-ce pas? Kalian mencari peluang pekerjaan melalui LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini salah satunya kita bisa menampilkan CV. Oke. Sekarang kita akan coba lihat CV dan lettre de motivation yang otentik. Otentik di sini artinya ini merupakan hasil penelitian Madam tahun lalu bersama tim terkait penggunaan media otentik untuk pembelajaran keterampilan menulis khususnya untuk materi CV dan materi motivasi. Oke, maintenant je vous demande d'observer quelle partie du CV qui est différente entre le CV français et le CV indonésien. Bagi yang sudah menemukan apa perbedaannya, s'il vous plaît, levez la main et expliquez. Bagian pertama kalau yang CV Prancis itu dia dua. Oke. Kalau yang di Indonesia kan bisa 3. Oke, voilà, c'est ça. Pak Lutfi, ada perbedaan nomor penulisan digit nomor telepon ya. Kalau Perancis harus 2 digit dan kira-kira bagian apa? Oke, bagus. Untuk bagian experience itu, kalau biasanya kalau di bahasa Indonesia itu CV-nya dia dari yang paling lama terus ke yang sekarang. Kalau ini dari yang sekarang baru mundur gitu. Oke, bravo. Jadi betul bahwa CV untuk bahasa Prancis terkait baik itu experience atau formasi yang edukatif, akademik, profesional, apapun hal yang akan kalian sampaikan dengan ada keterangan tahun, itu dimulai dari tahun paling update, tahun terbaru yang kalian miliki. Jadi sebaliknya dari CV bahasa Indonesia. Ada lagi? Ada bagian apa dari atas? Lalu ada bagian apa sampai di ujung? Parce que c'est vraiment différent entre lettre informelle et lettre formelle. Masih disimpan tidak ada catatan di semester 5, semester 4, karena kalian pernah mempelajari lettre formelle untuk reklamasi, untuk demam, pulang. Jadi kurang lebih itu perbedaan CV bahasa Prancis dan bahasa Indonesia. Mungkin kali ini kita tidak terlalu banyak untuk praktik menulis karena memang ada 2 materi yang akan kalian pelajari dan 2 minggu ke depan kalian akan mengerjakan proyek bersama-sama. Nanti akan dibedakan beberapa tim ya berdasarkan jenis lettre motivasinya untuk tujuan apa. Oke, untuk CV sendiri apakah ada pertanyaan? Karena kita akan coba lanjut dulu ke lettre de motivation. Est-ce que vous avez des questions? Faites attention untuk foto itu mohon gunakan foto terbaru dan formal ya. Jangan pernah menggunakan foto selfie atau foto kalian dengan background pemandangan misalnya Danau Toba, White Canvas dan lain-lain. Jadi gunakan foto terupdate, terbaru dan foto formal. Termasuk nanti untuk proyek, silakan siapkan CV dengan foto terbaru. Foto dengan pakaian formal, terserah dengan pakaian apapun yang penting rapi, baik, terutama perempuan jika rambutnya panjang itu baiknya diikat yang rapi. Oke, maintenant on va continuer sur la lettre de motivation. Sebelum ada menunjukkan contoh media otentik untuk lettre de motivation, masih ingat atau tidak? Est-ce que vous vous souvenez quelle est la partie de la lettre formelle? Ada
bagian apa saja di situ? Kalau ada bagian inti suratnya, biasanya terdiri dari 3 sampai 4 paragraf. Apa saja? Jangan lupa ada pièce jointe atau tuturan. Pièce jointe ini bisa di bawah, bisa juga di atas. Sekarang ini kan sudah pernah belajar ya, hanya berbeda tema atau konten. Kalau yang semester lalu kalian sudah pernah belajar untuk reklamasi atau misalnya izin untuk menyewa tempat, meminjam tempat, melakukan kegiatan. Hari ini kalian belajar untuk khusus lettre de motivation. Yang tadi bisa untuk kalian magang atau melamar kerja atau juga lanjut studi. Di sini pada berikan satu sampel untuk lettre de motivation otentik dari yang pernah Madam tulis di tahun 2016. Jadi waktu itu Madam menuliskan lettre de motivation ini untuk mencoba ikut ada lowongan magang di IFI Bandung, ya, sebagai sekretar di IFI Bandung. Jadi nanti silakan kalian berdua berpasangan identifikasi. Nanti silakan dicoret di apa namanya, vous trouvez quelle partie expéditeur, destinataire, lieu et date, objet, formulateur sampai ke bagian signature. Bukan ya? Silakan berpasangan kalian analisis quelle partie. Atau mungkin silakan bertiga kalau ganjil. Oke, silakan observasi. Trouver quelle partie expéditeur, destinataire, lieu et date sampai bagian signature. Ya, boleh, ya, harus dicoret bahkan. Harus dicoret. Vous trouvez. Temukan bagian mana yang merupakan bagian expéditeur sampai signature. Lalu jelaskan bagian ekspeditor yang mana. Kita akan cross check dengan teman-teman yang lain. Silakan. Oke, silakan Pak Robi. Yang pertama itu expeditor. Expeditor itu yang bagian steering, jalan Venus, etc. sampai yang steering yang gimana. Terus kemudian ada destinataire, itu ada yang attention untuk ditujukan kepada siapanya. Terus ada di sini lieu et date Bandung 4 April. Terus ada objeknya di bagian kurikulum vitae sama kandidater. Lalu formulatornya ada Madame ou Monsieur. Terus yang paragraf pertama itu selon votre itu bagian introduction. Kemudian paragraf kedua sampai paragraf 2 sampai 5 itu 2 sampai 5 itu detail du contenu. Terus yang terakhir, paragraf terakhir ada formul final. Lalu paling bawah ada signature. Menyimak. Oke, terima kasih. Bravo. Kalian berarti masih sangat ingat ya materi di perkuliahan semester sebelumnya, letter formal. Itu bentuknya apapun, formatnya sama ya untuk tujuan penulisan apapun. Kalau tulis ini formatnya adalah seperti itu, dari destinator sampai ada signature. Faites attention, signature ya, konsisten karena J dan N itu bedanya signature. Oke, sekarang kita akan coba kalau tadi dari format, karena namanya production écrite, vous connaissez la grille d'évaluation, kisi-kisi barem penilaian. Untuk grille d'évaluation itu selain format adalah soit comme perhatikan bahwa yang dimaksud aspek gramatikal itu juga termasuk penggunaan konjungsi yang variatif. Kalau paling biasanya me, amo, et puis,
Mungkin juga penggunaan geometri, pronoun untuk mengurangi repetisi yang berulang-ulang. Bagi yang sudah menemukan aspek gramatikal ini, silakan disampaikan. Oke, apa saja sudah kalian temukan? Oke, ada yang menemukan Dongsun Kote. Dongsun Kote itu termasuk dalam penggunaan konjungsion subordinatif ya, dia untuk kalimat kompleks. Temannya Dongsun Kote apalagi yang kalian menemukan? Udah konten ada. Kalau Kote, lalu oleh position itu maksudnya tujuan maksudnya kalian mengapa, jadi di sini adalah apa tadi terkait informasi plus tujuan. Jadi quel but, quel objectif et de quelle information vous avez gagné cette nouvelle. Jadi kalian itu mendapatkan informasi terkait magang atau lanjut studi atau misalnya bekerja itu dari mana? Apakah dari website, apakah dari informasi WhatsApp, dari teman, kolega, itu kalian biasanya sampaikan. Misalnya di sini menggunakan pembukaan selon votre annonce sur la proposition. Berarti memang IFI Bandung waktu itu membuka lowongan secara terbuka ya. Kalau tidak salah waktu itu memang di-share sepertinya ya di Instagram IFI Bandung. Jadi madam waktu itu coba untuk apply dengan menuliskan letter dan motivasi ini. Oke, bravo. Jadi yang pertama adalah dari mana kalian dapat informasinya dan kalian kenapa tertarik untuk berpartisipasi. Lalu kalian mau di bagian yang mana? Kalau lowongannya banyak, kalau misalnya lowongannya misalnya ini kan hanya bagian sekreter. Ya kenapa kalian intéressé au domaine sekreter? Ya karena saya suka menulis, karena saya suka merapikan data-data dan lain sebagainya. Oke, paragraf kedua dan kawan-kawannya kira-kira apa? Pengalaman. Di sini kalian harus membranding, ya. Silakan branding diri kalian, disesuaikan dengan posisi yang kalian inginkan. Misalnya kalau kalian magang, kemudian di TV yang dibutuhkan adalah yang bisa lancar bahasa Prancis dan bisa edit foto video karena untuk konten kreator TV misalnya. Ya kalian harus menjelaskan bahwa saya punya pengalaman dalam misalnya yang biasa pegang atau tim Kominfo Prodi, tim Kominfo Imasatra, itu kalian bisa raconter vos expériences. Oke? Sekarang silakan secara mandiri individu, silakan kalian coba tuliskan lettre de motivation versi untuk keperluan kalian dalam waktu dekat ini. Kira-kira kalian mau untuk lanjut studi, magang, atau untuk bekerja? Silakan sekitar 30 menit ya, 30 menit sampai 60 menit dari sekarang. Bagian sudah selesai, silakan nanti bisa up di Digipad, nanti kita akan bahas bersama. Jika ada kesulitan silakan. Pura-puranya nama saya Dini ya. Ini siapa? Oh yang baru ya. Oke. Sebentar, ini kenapa Cordia ngomong?
ini mana Pak? Harusnya di bawahnya Cordial. Oke, harusnya di bawah ya Cordialemon. Oke, sebenarnya Cordialemon ini sebaiknya tidak digunakan ya, karena Cordialemon itu kan untuk letter informal, untuk teman dekat, kerabat, keluarga, untuk dia fungsinya sebagai formul final. Kalau kita pakai veuillez d'agréer monsieur, madame, nah kalau yang letter informal menggunakan Cordialemon. Oke. Coba kita langsung baca isinya terlebih dahulu. Je soumets par la présente ma candidature à un emploi à l'IFI Bandung. Oke, ini 11-12 ya untuk melamar pekerjaan ya, kandidat di IFI Bandung. Je joins mon CV et ma lettre de motivation afin. Oke, bravo Galuh. Di sini Galuh menggunakan afin que. Ini yang tadi Madam sampaikan bahwa kalian harus menggunakan level gramatikal di B2. Salah satunya adalah dengan menunjukkan penggunaan conjunction tipe subjunctif. Selain itu ada mode conditional present yang biasa juga kalian harus gunakan, yang biasanya je veux, saya ingin berpartisipasi dan lain-lain. Silakan nanti gunakan je voudrais. Saya ingin je voudrais participer. Bla bla bla. Tinggal dilanjutkan. Silakan gunakan mode conjonction biasa dulu. Oke, afin qu'il soit ya. Afin qu'il soit pris en compte dans le processus de recrutement, je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'IFI Bandung et de contribuer au développement de cette institution. Bravo Galuh, permulaan yang sangat baik. Untuk teman-teman yang lain nanti secara berkala Madam akan cek di Digipad. Silahkan nanti update di sini progresnya. Ada kesulitan untuk letter de motivation? Jika nanti ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya di WhatsApp group. Lalu nanti untuk proyeknya silahkan kalian bertim dengan teman-teman yang tadi sudah menentukan untuk lanjut studi, untuk magang atau untuk bekerja, supaya kalian bisa brainstorming, kalian bisa berdiskusi kira-kira letter de motivation-nya itu seperti apa ya. Apalagi kalian yang misalnya kegiatan di kampus sangat terbatas, jadi pengalaman di bagian profesional, kalau yang bekerja kan belum ada pengalaman profesional gitu ya. Jadi kalian harus memikirkan kira-kira apa ya yang bisa kalian branding untuk diri kalian sesuai dengan tujuan yang kalian buat letter de motivation-nya. Apakah untuk bekerja, untuk faire stage, atau untuk satu lagi continuer vos études. Oke, merci beaucoup untuk hari ini. Mohon minggu depan dilanjutkan proyeknya. Madam akan tetap masuk kelas untuk minggu depan untuk mengecek bagaimana progres proyek kalian untuk letter de motivation dan CV. N'oubliez pas pour préparer une nouvelle photo d'intention, pas foto yang terbaru, yang cantik, yang ganteng.